Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar kita semuanya? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada minggu hari ini kita boleh bersama-sama bertemu, berkumpul dalam ibadah hari ini, dan kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita membuka Alkitab di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah dapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Baik, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu senantiasa, dan menjadi pelaku yang setia. Seperti pujian kita tadi Bapak Ibu, itu sangat teologis sekali ya. Jangan kehendakku Bapa ya, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi ya. Jadi ini adalah satu pujian yang tidak ya melenceng dari kebenaran, dan itu sangat alkitabiah, sangat teologis. Bapak Ibu, bicara soal kehendak, semua kita memiliki kehendak. Manusia memiliki kehendak, itulah sebabnya ada kehendak bebas ya. Tapi perhatikan, di dalam kehendak kita yang bebas tetap ada terkontrol oleh kehendak di dalam kedaulatan Allah. Jadi kehendak kita yang bebas dikontrol oleh kehendak Allah. Oleh karena itu bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah. Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada kita semua, sebetulnya untuk apa sih kita hadir di tengah dunia ini? Apakah saya hanya hadir dalam dunia ini untuk bernapas saja, sesudah itu mati? Nah, kita harus paling tidak mengerti untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Ada satu lagu Bapak Ibu ya, dalam pujian penyembahan yang sangat menarik ya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati, menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini lagunya sangat baik ya. Jadi Tuhan punya maksud, tujuan ketika Tuhan ciptakan kita hadir di tengah dunia ini. Maka kita perlu belajar ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, seluruh alam semesta ini ada tujuannya tidak? Jawabannya ada. Tuhan ciptakan segala sesuatu, ada maksud, ada tujuan ya, ada arti. Jadi Tuhan tidak sembarang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada artinya. Terlebih Tuhan menciptakan hidup kita, itu pasti punya arti, punya maksud dan tujuan. Saya ingin mengontraskan dengan pernyataan ini. Kalau kita berkata bahwa hidup kita adalah ada dalam maksud dan rencana Tuhan, ini bertentangan dengan hanya orang komunis, ateis, orang bebal saja yang IQ-nya rendah, yang berkata hidup ini tidak ada tujuannya. Jadi Bapak Ibu, hanya orang komunis, ateis, orang bebal yang IQ-nya mungkin di bawah rata-rata ya, yang berkata saya hidup di dunia ini tidak ada artinya. Adakah di antara anak-anak muda mungkin karena kesal hidup dalam perjalanan kehidupan, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, lalu berkata enggak ada artinya aku di dunia ini, untuk apa aku ada di dunia? Bapak Ibu, kita bukan orang komunis, bukan orang ateis, bukan juga orang bebal. Kita diciptakan Tuhan, ada maksud tujuannya. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita berkata kita adalah orang seperti ini, maka kita akan masuk dalam pernyataan ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, ya. Jikalau engkau tidak mengetahui tujuan mengapa Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, maka engkau akan membuang-buang waktu dalam hidupmu dan menyia-nyiakan hari-hari yang Tuhan beri kepadamu, dan engkau akan mati dalam kekecewaan yang tidak ada artinya. Bersyukurnya kita percaya bahwa Tuhan ciptakan kita, kita percaya ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Kalau kita berkata, aku hidup di tengah dunia ini tidak ada artinya, tidak ada tujuan, aku tidak tahu mau kemana, kita akan hidup membuang-buang waktu. Untuk apa kita ada di dunia? Kita akan membuang-buang waktu, kita akan menyia-nyiakan hidup kita, sehingga pada waktunya nanti kita akan mati di dalam kekecewaan, dan kematian kita tidak ada arti apa-apa.
Tapi bersyukur Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita sungguh sangat mulia ya. Tuhan menciptakan kita ada maksudnya. Bapak Ibu, kebanyakan orang berkata begini ya, saya hidup di dunia ini harus berjuang, harus bekerja keras, harus mencari kepuasan, kesenangan diri sendiri ya. Mencari uang, mencari pangkat, mencari nama, mencari kuasa, mencari segala sesuatu hanya untuk diri dan di dunia ini. Kebanyakan yang kita jumpai pernyataan-pernyataan dari bahkan pemimpin-pemimpin hebat yang dia pikirkan ini, berjuang, bekerja keras, mencari kepuasan. Semuanya pernyataan-pernyataan yang selalu orientasi kepada kenikmatan, keinginan diri sendiri. Berjuang, bekerja keras, mencari kepuasan. Tapi Bapak Ibu, kita jarang sekali menemukan manusia yang berkata begini, saya mau mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada. Yang kita pikirkan adalah saya harus bekerja keras, berjuang, mencari uang supaya dapat uang, mencari pangkat, mencari nama, mencari kuasa. Bapak Ibu, apakah ini salah? Tidak salah Bapak Ibu. Saya membaca satu buku ya, dia katakan kita tidak apa-apa mencari uang, tapi bukan uang itu yang mengendalikan kita. Kita tidak apa-apa mencari pangkat, waktu kita dapat pangkat, kita tidak otoriter. Itu saya sangat tersentak. Oh iya juga ya. Kenapa Bapak Ibu? Ada banyak orang lupa karena saking konsentrasinya, fokusnya mencari uang, jadi yang mengendalikan dia itu adalah uang. Dia tidak pernah ingat, dia tidak pernah mengingat kebenaran ini. Dia harus mencari, melakukan kehendak Tuhan. Nah itulah sebabnya kalau begitu kita akan bertemu dengan orang-orang yang hidupnya kadang-kadang tidak beres, hidup kacau balau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak mencari dan tidak berusaha untuk hidup melakukan apa kehendak Allah. Pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah saya adalah salah satu dari orang ini? Bapak Ibu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu berarti ketetapan Tuhanlah yang harus dilaksanakan ketika kita hidup di tengah dunia ini. Namanya harus dipermuliakan di dalam hidup kita. Tapi sekarang kita balik. Jadilah kehendakku. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, kita tidak mengatakan dengan iman bahwa biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita balikkan, kita ubah. Kehendakku yang harus terjadi. Aku mau ini, kalau Tuhan tidak kasih, aku marah kepada Tuhan. Jadi Tuhan kita jadikan apa ya? Jadi terbalik, bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi kehendak kita. Jadilah kehendakku, kehendakku. Jadi kita menginginkan sesuatu dengan apa? Memikirkan kehendak diri kita. Bahwa seberapa banyak orang ya, yang selalu berdoa orientasi kepada apa? Biarlah kehendak. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini. Selalu sesuai dengan kehendak Dia. Tidak pernah sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, saya mengontraskan ini. Mengapa kehendak Allah dilaksanakan di dunia seperti di surga? Karena kehendak Allah di surga tidak ada lawannya. Tidak ada yang mampu melawan, menentang dan menolak kehendak Allah. Di dalam kerajaan surga ya, tidak ada satu malaikat pun yang berani menentang Allah, kecuali pada waktu pemberontakan Lucifer melawan Allah. Akhirnya Tuhan campakkan dia dan akhirnya dilemparkan dalam dunia. Bapak Ibu, dalam kerajaan Allah tidak ada yang berani melawan, karena mereka takluk tunduk kepada Allah yang berkuasa. Tetapi sayang sekali ya, Bapak Ibu perhatikan ya, di surga tidak ada yang berani melawan Allah. Tetapi kenapa di bumi ada yang membangkang? Kenapa di bumi ada yang melawan Tuhan? Bahkan ada yang menentang Tuhan. Bapak Ibu, beberapa kali saya melihat ada satu cuplikan video ya, ada cuplikan video ini, mungkin Bapak Ibu pernah mengingat. Ada seorang pemimpin tertinggi satu negara, dia mengatakan, saya tidak akan mungkin lengser dari jabatan ini, termasuk Tuhan. Dia tidak akan mungkin melengserkan saya. Tidak lama jatuh lalu mati, belum menjabat, 2 hari tidak lewat, belum mati. Ingin mencoba melawan Tuhan. Bapak Ibu, di surga tidak ada yang berani melawan Tuhan. Tapi di dunia, ya, di dunia manusia membangkang. Ya. Kenapa?
Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehormatan terbesar. Bapak Ibu, kebebasan. Sekali lagi kebebasan. Di awal saya sudah sampaikan, manusia diciptakan itu diberikan free will, kebebasan. Kemungkinan besar mereka tidak taat kepada Tuhan. Itu bukti ada perlawanan. Bapak Ibu, waktu manusia membangkang melawan Tuhan, Tuhan tidak marah. Waktu manusia melawan dan tidak taat, Tuhan berdiam. Bapak Ibu, jangan berpikir Tuhan diam, kita pikir kita tidak dipedulikan oleh Dia. Tuhan menanti kesadaran dan pertobatan. Waktu terjadi kejahatan, terjadi orang-orang yang memusuhi orang percaya hidup tidak benar, menentang Tuhan, hidup tidak taat kepada Tuhan, Tuhan kelihatan silent. Kelihatan Tuhan tidak bertindak. Tapi jangan berpikir Tuhan diam-diam begitu, Dia tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Dia tahu. Dia menunggu kita sadar, dan Dia menunggu kita apa? Supaya bertobat. Bapak Ibu, sudah berapa banyak kejahatan, dosa yang kita lakukan, sudah tidak terhitung. Tuhan menginginkan ada kesadaran, ada pertobatan. Kenapa harus begitu? Kalau kita tetap melawan Tuhan, bagaimana mungkin kehendaknya terjadi di dalam hidup kita? Tidak mungkin. Itulah sebabnya kalau kita hidup tidak benar, menentang Tuhan, lalu kelihatan Tuhan silent, jangan berpikir hidup kita aman. Suatu kelak nanti, suatu hari kelak, kita akan dihakimi, diadili dengan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita perlu memikirkan bagaimana hidup kita. Saya membaca satu tulisan yang sangat baik ya, untuk memperbaiki sekaligus juga memperhatikan spiritualitas kita. Kenapa ada banyak orang tidak memperdulikan kesehatannya? Ya, dia selalu memikirkan kesehatan secara fisik, tapi spiritualnya dia lupa ya. Ya kan begini ya. Masalah rohani kita tidak bisa kita atur dengan pikiran kita sendiri. Masalah rohani kita harus mutlak diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau ingin supaya engkau bisa melihat bapak atau ibu hidup dewasa secara rohani, harus kebenaran firman Tuhan itu yang harus mengatur hidupnya. Kita nggak bisa mengontrol dengan pikiran kehendak kita sendiri, tidak. Kalau ingin melihat orang-orang benar, melihat orang-orang dewasa berpikir positif, yang hidupnya menjadi berkat, haruslah hidup tersebut diatur oleh kebenaran, dan hidup tersebut pasti akan jadi berkat, dan secara rohani dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, masalah rohani tidak bisa diatur dengan pikiran yang terbatas, pikiran kehendak yang terbatas. Harus kebenaran Alkitab yang mengatur hidup kita, sehingga apa? Kita memiliki kedewasaan secara rohani. Karena itu Bapak Ibu, di dalam doa Bapa kami ini, kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas ya, para murid berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Bapak Ibu, seperti apa yang saya katakan di awal, doa Bapa kami adalah doa yang sangat baik, yang terbaik dari doa yang pernah ada dalam dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Doa itu adalah hak istimewa untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan agar kehendaknya terjadi. Hebat ya. Jadi kita berdoa sebagai orang percaya diberikan hak istimewa memanggil Dia Bapa. Kita berbicara kepada Allah kita supaya kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Dan itulah sebabnya doa itu adalah doa yang sangat istimewa. Bapak Ibu perhatikan, saya mengajak kita memperhatikan beberapa ayat Alkitab. Ini sedikit lagi. Di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Perhatikan Bapak Ibu, waktu kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam satu firman Tuhan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, tidak mendengar, tidak memperhatikan, tidak menghormati nama Tuhan, firman Tuhan semesta alam,
mengatakan, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkat menjadi kutuk. Dan aku telah membuat menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Bapak Ibu, ini adalah perintah kepada orang Israel. Mereka dulu pernah taat tapi juga pernah memberontak. Berubah terus. Tuhan ingatkan mereka, jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian terhadap firman-Ku dan tidak menghormati kekudusan-Ku, maka engkau akan dikutuk. Bapak Ibu, bukankah setiap manusia menghendaki berdoa supaya Tuhan memberkati? Kita ingin supaya Tuhan memberkati. Kalau kita ingin supaya Tuhan berkati hidup kita, mari kita belajar mendengarkan, memberi perhatian, menghormati nama Tuhan, sehingga kita apa? Beroleh berkat. Itu penting Bapak Ibu. Kalau kita ingin berkat tapi kita menentang Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan, suara Tuhan, tidak taat kepada Dia, bagaimana mungkin kita bisa menikmati berkat dengan sangat damai sejahtera? Alangkah celakanya kita sudah diberkati Tuhan tapi juga tidak menghormati kekudusan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam satu ayat lagi kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata sungguh-sungguh itu adalah menuntut pada perhatian. Jika kamu mendengarkan sungguh-sungguh, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bapak Ibu, kelihatannya mudah ya. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang kepada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Tetapi kebanyakan kelihatannya untuk melakukan hal ini sulit. Kenapa? Ini tentu bertolak belakang dengan keadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Bapak Ibu, waktu datang kerajaanmu, seperti apa yang saya katakan kemarin. Kenapa? Karena manusia sudah rusak ya. Waktu manusia sudah rusak, hubungannya terpisah dengan Allah. Sehingga waktu mendengar firman Tuhan, dan banyak orang tidak mau mendengar dan tidak mau berpegang kepada peringatan perjanjian firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita menjadi harta kesayangan Allah kalau kita tidak pernah mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan? Nah, kalau begitu tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mulai dari sini. Ketika kita ingin berdoa, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Tuhan ingin supaya orang percaya itu membuka telinga, membuka hatinya, mendengarkan. Tapi tidak hanya mendengar, menyimpan kebenaran itu dalam hatinya dan melakukannya. Bapak Ibu, pertama kali PPR mulai diawali dengan satu pertanyaan. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Alkitab memberikan jawaban, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ingin hidup pemuda remaja berkelakuan bersih, harus menjaganya sesuai dengan firman. Kalau ingin suami istri memiliki kelakuan yang bersih, harus menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa menghadirkan kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita hidup sesuai dengan maksud dan tujuan. Kalau kita ingin bekerja, berdoalah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam pekerjaan kita, memakai hidup kita, memakai talenta kita, memakai kemampuan, memakai kekuatan kita. Dan juga mari kita hidup sesuai dengan maksud. Kita tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau begitu, barulah kehendak Tuhan terjadi. Kalau masih kehendak kita, keinginan kita, bahkan keegoisan kita yang terjadi, berarti kehendak Tuhan tak mungkin tercapai, tak mungkin terwujud. Kalau kita hidup sesuai dengan maksud tujuannya, maka kehendaknya akan terjadi dalam hidup kita. Amin.
Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh diajarkan. Tuhan, terima kasih, biarlah Engkau terus mengajar kami, mendidik kami di dalam kebenaran ini, sehingga sebagai orang percaya, murid Kristus, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa datang kepada Tuhan, kehendak Tuhan senantiasa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.